Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat ngaji ID semua, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga sudah masuk di 10 terakhir ya, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Tentu harapannya adalah ikat pinggangnya semakin kencang, tidak kendor, tidak melorot ya, tapi semakin kencang. Disinilah justru titik kritis sebetulnya ya, titik kritis apakah di 10 hari terakhir ini kita bisa terus istiqomah atau justru malah makin kendor dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, apalagi menjelang Idul Fitri pasti banyak tuh rangkaian-rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah mempersiapkan Lebaran, termasuk mudik dan lain sebagainya yang memang itu membutuhkan waktu ya dan pengorbanan. Teman-teman, masih bersama kami dalam acara Sahur Talk. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang suatu tema yang sangat penting juga, yaitu setelah Ramadan balik lagi atau istiqomah. Di sini kita ada tantangan teman-teman, tantangan setelah Ramadan. Di saat bulan Ramadan ini kita rajin baik tadarusnya, sholatnya, kemudian ibadah-ibadah yang lain gitu ya, merasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, setelah Ramadan bagaimana gitu ya? Balik lagi atau istiqomah? Nah, pilihan ini yang harus kita tentukan. Namun kita obrolin juga ya. Bagaimana? Tentu harapan kita adalah kita tetap bisa istiqomah dong. Setelah Ramadan selesai, tetap hal-hal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tetap berlanjut di setelah Ramadan. Namun kan tantangannya tidak semudah itu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas, akan kita obrolin pada kesempatan ini. Masih bersama saya Kang Abdul dan ditemani 4 rekan saya, ada Kang Majid, ada Kang Rijal, Kang Dedi dan Kang Mugi ya. Oke, Kang Yuda, Kang Yuda lagi, Kang Yuda belum datang ya. OTW ya, baik. Kita langsung aja deh ke Kang Dedi, Kang. Ini gimana nih, Kang? Tantangan ini pasti dihadapi semua kaum muslimin ya. Bagaimana agar istiqomah di setelah bulan Ramadan selesai? Apa yang baik-baik di bulan suci Ramadan itu berlanjut di bulan setelahnya gitu. Tantangannya terus memang berat tentu saja ya. Tapi pasti kita pengen tahu juga solusinya bagaimana. Bagaimana dalam hal ini Islam bisa menyelesaikan dan juga bagaimana agar bisa istiqomahnya itu gitu. Agar tetap lanjut hal-hal yang baik di bulan setelah Ramadan. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang salah satu hikmahnya adalah mentraining umat Islam untuk melakukan ibadah. Justru trainingnya di bulan Ramadan ini. Ya, di training selama 30 hari. Karena memang seseorang ketika telah melakukan 30 hari aktivitas yang sama itu menjadi habit lah. Gitu. Jadi 1 bulan ini Allah SWT ya ingin membuat habit yang positif bagi umat Islam. Di antaranya adalah sholat, ya, puasa, kemudian sholat malam, dan juga sedekah dan sebagainya. Itu adalah dianjurkan pada bulan Ramadan dan dijanjikan sama Allah pahalanya berlipat-lipat ya, sampai 70 kali lipat, 700 kali lipat dan sebagainya. Bahkan sampai tidak terhingga. Bahkan masjid penuh ya, ibadah bisa sampai dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Wah, keren banget itu sebagai motivasi buat umat Islam agar rajin beribadah. Tentu efeknya adalah sebagaimana di ujung pangkal ayat 183 surat Al-Baqarah,
Itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu nanti akan didapatkan ketika kita benar-benar melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan penuh dengan imanan wa ihtisaban, iman yang benar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada kita, ya. Jadi beliau mengatakan kun robbaniyun, ya, wala takun ramadaniyun. Ya. Jadi jadilah kamu orang yang robbani. Ya, robbani itu artinya kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita beribadah hanya untuk Tuhan kita, untuk Allah, ya, yang menciptakan kita. Jangan kita beribadah karena bulan Ramadan. Nah, itu masalahnya. Kalau orang beribadah karena bulan Ramadan, ya udah setelah Ramadan selesai, udah mereka malas lagi. Tapi kalau kita menjadi robanian atau robaniyun, ya, maka kita di bulan Ramadan ada Allah, di luar bulan Ramadan juga ada Allah, sama. Ya, artinya kita merasa selalu diawasi, ya, oleh Allah SWT, namanya muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah SWT dimanapun berada, dan ya kita selalu, ya, pengennya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di dalam Islam juga kan setelah selesai Ramadan, ya, mungkin kan diharamkan puasa kan, boleh Idul Fitri tanggal 1 Syawal nggak boleh puasa. Artinya semua manusia itu, umat Islam, bergembira dengan adanya Idul Fitri itu. Bahkan diharamkan untuk puasa wajib makan. Tapi setelah itu ada juga disyariatkan puasa sunnah Syawal 6 hari. Ya, jadi 6 hari di bulan Syawal. Kemudian Senin Kemisnya juga jalan lagi. Kalau puasa Daud dibiasakan puasa Daud. Gitu. Itu kan untuk membiasakan. Kalau sudah biasa puasa, insya Allah bisa dilaksanakan. Apalagi baca Qur'annya. Makanya setelah Ramadan kita, ya, tetap melaksanakan ibadah-ibadah sebisa mungkin yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, meskipun tantangannya berat. Ya, biasanya puasa kalau di bulan selain Ramadan itu lebih berat karena atmosfer lingkungannya, alamnya juga, ya, kurang mendukung. Setan-setan udah dilepaskan lagi. Jadi lebih butuh effort, ya. Tapi tentunya kalau kita sudah menjadi robbani, ya, itu akan lebih mudah lagi. Jangan hanya Ramadaniyun. Ya, orang-orang yang ibadah cuma Ramadan saja. Nah, Menarik ya. Menarik kawan-kawan. Ini poin pentingnya adalah harus menjadi pribadi yang robani, jangan ramadhani. Apalagi ini ya Ramadhani. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada perasaan yang merasa bahwa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya di situ. Jadi tetap semangat di bulan-bulan lainnya. Kang Mugi, persoalannya gini ya, bulan Ramadan itu kan ganjarannya berkali-kali lipat kan, sehingga banyak orang yang tertarik gitu. Sementara kalau di bulan yang lain kan kembali normal lah ya, seperti biasa. Tentu manusia yang normal ya, ibarat harga barang gitu ya, misalnya di supermarket ya, misalnya yang tadinya diskon besar-besaran, obral besar-besaran ya, ini kembali ke normal lagi harganya gitu, seperti semula. Ya, tentu ada pertimbangan untuk ya udahlah, orang ini mau ada harganya gitu, sepi lagi gitu, nggak semangat lagi. Dari pengalaman kamu gini, gimana nih agar tetap semangat, tetap istiqomah walaupun Ramadan telah selesai? Silakan Kang. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya, terutama teman-teman ngaji Edi ya. Semoga dimanapun kita berada diberikan kesehatan yang barokah dan kesehatan yang memang benar-benar dikasihkan ridho dan rahmat oleh Allah. Karena di luar sana banyak yang dikasih sehat tapi terkadang belum tentu dikasih rahmat Allah, karena bab rahmat itu kan berbeda-beda. Nah tadi ya, berbicara mengenai keintensitasnya mau sekarang ataupun nanti setelah bulan Ramadan, baik ibadahnya baik semuanya,
kalau pengalaman saya pribadi sih, yang pertama kita jangan sampai menganggap bahwa ibadah Ramadan ini ibadah yang menjadi tolak ukur kita untuk menggapai pahala yang sangat besar, walaupun memang betul dilipat gandakan. Tapi setidaknya selain sebagai habit atau kebiasaan, juga kita selaku umat muslim terutama jangan sampai kita menghilangkan rasa untuk selalu bermuhasabah dan selalu mengingat dosa. Karena kalau kita selalu mengingat kesalahan, selalu mengingat dosa, selalu mungkin ingin merasa bahwa Allah itu melihat kita, maka otomatis kita akan menghilangkan rasa-rasa maksiatan apapun itu bentuknya. Jadi kalau sekarang tadi yang disebutkan oleh Kang Deddy bahwa untuk tadi ya habit atau mungkin kebiasaan, maka pengalaman saya pribadi itu ya untuk bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini tidak hanya sebagai tadi ya cerminan untuk kebiasaan nanti setelah Ramadan, tapi tadi ketika kita sudah paham bahwa mau dimanapun Allah akan melihat kita, maka meminimalisir kegiatan yang negatif gitu. Baik mungkin bersosialisasi, baik mungkin berorganisasi maupun berumah tangga. Nah, semua itu kan terkadang aspek orang lain melihat kita itu kan berbeda-beda dari segi mungkin cara berpakaian kita ataupun cara bertutur kata kita. Maka kalau saya sendiri melihat orang-orang yang mungkin sudah kenal saya baik lama ataupun baru ya, kalau saya sering melakukan hal yang positif, kalau semisalkan dilihat sama orang lain itu negatif, ya saya tidak perlu klarifikasi. Karena biasanya orang yang mengklarifikasi terus itu biasanya memang salah sih. Itu kalau prinsip saya ya. Jadi kalau saya beberapa kali itu dibilang bahwa Pak Mugim mah pencitraan baik doang sama siswa-siswinya, padahal mah di luarnya mah misalkan kurang baik, ya nggak masalah. Karena saya nggak merasa seperti itu, maka otomatis jangan sampai kita baper bawa perasaan, dan jangan sampai kita itu seuzon dengan orang yang ya, yang terserah kalian lah. Lah kita harus selalu husnuzon dan selalu bahwasanya apapun yang kita lakukan selagi benar, selagi baik, selagi tidak merugikan orang lain, ya masih jalur tracknya baik gitu loh. Itu kalau untuk saya pribadi, Kang Abdul. Ya. Nih itu dia. Nah, tapi paling pentingnya adalah selain tadi yang pertama disinggung tentang habit kebiasaan, yang berikutnya adalah disinggung tentang merenungi bahwa setiap insan manusia pasti memiliki dosa. Nah, disinilah kita pentingnya merenung agar ingat dosa ya teman-teman ya, ingat dosa. Ketika kita ingat dosa, maka kita ingin bagaimana ada dosa-dosa kita itu ditutupi dengan amal baik kita, sehingga ya kita akan tetap semangat untuk beramal soleh. Kang Rijal, ini berat loh bagi Gen Z, bagaimana agar bisa istiqomah gitu ya. Bagaimana bisa istiqomah, tantangannya, lingkungannya juga, circle-nya juga sangat tidak mendukung, sistemnya juga tidak mendukung. Bagaimana bisa kuat ya di tengah gempuran-gempuran dari yang tidak suka dengan istiqomah. Nah, tapi kita harus fight, berjuang. Nah, ini tantangan yang berat. Mungkin sahabat Ngaji ini juga pengen tahu bagaimana Kang Rijal. Ya bismillah. Jadi untuk tetap istiqomah di dalam menjalani ketaatan, kedekatan kepada Allah ya. Bukan hanya kemudian di bulan suci Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan berikutnya kita itu tetap istiqomah ya. Nah, kalau dari sudut pandang Gen Z sendiri, Gen Z itu kan orang yang memang dia itu nggak bisa tegak sendiri, dalam arti dia itu butuh namanya bantuan dari yang lain, terutama dari kawan-kawan yang support gitu kan. Ya, support system. Jadi kalau berdiri sendiri itu bagi Gen Z itu sangat berat, apalagi istiqomah ya. Di 10 hari terakhir ini tadi saya sholat di masjid luar itu
yang biasanya atau awal-awal itu 4 baris ya 5 baris, sekarang sisa 1 baris. Satu baris. Ini kan menandakan Belum berakhir Ramadan aja udah seperti iya, pas saya tanya ke DKM ini kenapa Ustaz ya? Kok tiba-tiba sisa 1 baris? DKM bilang ya 10 hari terakhir ini kan ada sebagian masyarakat ya yang dia itu sibuk mungkin cari pakaian baru buat lebaran ya kan. Oh ya Sofi. Kemudian ada juga yang sebagian mudik ya kan, seven mudik. Kemudian ada juga memang sebagian yang memang sudah melemah semangat untuk sholat tarawihnya itu gitu loh. 3 hal itulah ya itu. Kalau enggak tadi cari baju pakaian buat lebaran ya kan, karena kan gengsi juga. Kalau masyarakat Indonesia kan sebagian kalau lebaran itu nggak pakai baju baru ya kan, ada yang kurang. ada yang kurang ya. Baik minjem bagaimana caranya? Iya, sehingga diusahakan harus ada baju baru. Kemudian ada juga sebagian yang memang mudik gitu kan, karena momen Lebaran itu momen pulang kampung gitu kan. Kemudian ada juga memang sebagian yang semangatnya itu sudah menurun, gitu kan, sudah menurun. Nah ini yang belum selesai Ramadan saja, ya kan, sudah terlihat gitu kan, semangatnya sangat turun sekali drastis gitu kan. Nah untuk Gen Z itu bagaimana supaya dia itu tetap kuat, istiqomah, dia harus tetap bersama dengan circle-nya yang tentu mensupport dia dalam ketaatan gitu loh. Jangan sampai dia itu sendiri saja gitu loh dalam ketaatan. Di balik hikmah kita itu bareng-bareng itu kan supaya kita itu masuk surga ya. Itu bareng-bareng ya. Soleh bareng-bareng. Jangan soleh sendiri-sendiri gitu kan. Iya sendiri-sendiri aja. Tapi soleh yang bagus itulah soleh ngajak orang gitu loh. Ya, ditambah adalah ketika suasana bareng-bareng itu ataupun jamaah itu ya kita akan kuat gitu loh. Jadi saling mengingatkan satu sama lain gitu kan, saling motivasi dan juga saling mengajak, terutama adalah dalam ketaatan. Sehingga nanti setelah bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya insya Allah semangatnya tetap terjaga, kemudian ibadahnya juga tetap terjaga, kemudian perilaku akhlaknya juga tetap terjaga gitu loh. Dan juga tentu ini bagus gitu loh untuk membentengi dari kerasnya dunia hari ini ya kan. Banyak pergaulan-pergaulan yang memang sangat rusak jauh dari nilai-nilai Islam, sehingga ketika Gen Z ini bersatu dalam ketaatan ya kan, membentuk sebuah komunitas ataupun jamaah, tentu ini akan istiqomah dan juga bertahan lama hingga bertemu sampai Ramadan tahun yang akan datang itu loh, tahun depan itu loh. Mungkin itu aja Kang Abdul. Istilah kata ini ya, serigala itu memangsa apa? Kambing yang domba atau kambing ya sendiri ya. Tidak. Tapi kalau rame-rame serigala aja takut, Bro. Nah, itu tadi. Kalau sahabat Genji taatnya sendiri, nah itu nanti diterkam serigala ya. Serigalanya baik berupa jin, setan ataupun nafsu manusia itu sendiri ya. Jadi ketika belum mempunyai circle yang positif yang mengajak pada ketaatan, segeralah cari. Contohnya Ngaji ID ya. Ngaji ID antum ada di mana kita kejar. Ayo kita ngomong ngaji, ayo gaskeun gitu. Circle-nya. Kang Majid nih ya. Kang. Hah? Ada nih. Ada satu poin yang penting nih, Kang. Ini kan poinnya adalah pembahasan kita yaitu bagaimana agar istiqomah di luar bulan suci Ramadan gitu kan. Beda lagi ya ini poinnya ya. Poinnya adalah ya wajar kalau misalnya orang taat di bulan suci Ramadan karena lingkungannya positif, ya kan, circle-nya bagus, rame-rame, pahalanya dilipat gandakan. Tapi kan kalau di bulan biasa mah seperti biasa lagi. Jadi ya wajar dong kalau
manusia nggak semangat seperti biasanya, nggak seperti di bulan Ramadan, di mana salahnya gitu. Kan nggak apa-apa, karena tidak pahalanya, lingkungannya kembali seperti awal. Kenapa harus taat seperti di bulan suci Ramadan? Nah, itu dia. Kenapa? Nah, ini akan digali dia oleh Kang Majid nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kenapa harus istiqomah seperti di bulan suci Ramadan? Sementara faktor-faktor pendukungnya aja tidak mensupport seperti bulan Ramadan. Kenapa manusia harus harus Harusnya pas Ramadan aja gitu. iya, kenapa? Kenapa? Baik, bismillah wakafah. Ya, jadi kalau misalkan masalah istiqomah atau tidak, itu kan berkaitan dengan apa sih namanya ambisi ya, ambisi seseorang yang dimana memang bulan Ramadan ini kan banyak orang yang mengejar pahala gitu kan. Jadi kan orang yang awam pun kayak ya apa sih kalau misalkan berjamaah itu kan memang bagus gitu kan, terlihatnya bagus gitu. Jadi orang yang awam aja yang dulunya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa dan sebagainya, ketika siarnya enak gitu kan. Kalau di Ramadan kan kita ingat ya, bukan hanya terlihat dari ibadah-ibadah doang, tetapi dari tutur ucapannya nggak kayak yang di bulan-bulan lain, gibahnya dikurangin kan, udah tuh jarang kan. Orang-orang juga kalau mau pacaran juga, kalau orang yang hidup ya pacaran juga dia malu-malu kayak gitu kan, ngerokok dan sebagainya siang-siang. Ini memang apa ya, adanya Ramadan itu ya secara tidak langsung tuh orang yang taat tambah taat, orang yang awam tambah beriman gitu di situ. Maksudnya ibadahnya tambah super gitu kan. Karena memang Ramadan itu memang bulan mulia gitu kan. Jadi kalau misalkan keistiqomahan itu, kalau menurut Anda tuh nggak ada kaitannya dengan Ramadan atau tidak, kayak gitu kan. Karena memang segala sesuatunya itu ibadah tetap, puasa anggaplah tetap, Senin Kamis ya kan. Kalau mau zakat mal dan lain sebagainya tetap. Iya, itu dia. Karena kan memang bulan mulia ini banyak sekali orang yang berbondong-bondong gitu untuk mendapatkannya. Dan lihat dari niatnya gitu kan. Tadi kan sudah disinggung dari sama pembicara pertama, ya kan, bahwasanya memang niatnya karena Allah atau memang niatnya karena Ramadannya gitu kan. Kan beda. Beda sub ya, beda apa sih namanya, ibarat kata itu beda eh nilainya kayak gitu, beda nilainya gitu. Jadi kalau misalkan kita niatnya karena Ramadan, berarti setelah Ramadan, Syawal dan lain sebagainya begitu lagi, kembali lagi. Tetapi kalau misalkan kita niatnya karena lillahi ta'ala, karena keridhaan Allah semuanya, kita tuh merasa diawasi gitu kan. Apalagi sekarang ini setan-setan terbelenggu gitu. Tetapi kalau bagi orang yang biasa ibadah tuh nggak ada istilah setan-setan terbelenggu, dia tuh udah biasa. Udah biasa sholat, udah biasa menjaga sikap gitu. Justru kalau di Ramadan ini tuh lebih banyak ingetnya gitu. Oh ya, ini kan lagi bulan Ramadan, nggak boleh kata kasar dan sebagainya, nggak boleh nonton yang enggak dan sebagainya, nggak boleh gibah kayak gitu. Maksudnya kalau di bulan-bulan lain kan banyak lupaan, entah kenapa itu lupa mulu tuh bawaannya kan. Nah, tetapi di dalam bulan ini tuh seharusnya feedback kita selama 11 bulan itu harusnya ada gitu loh. Ya, ada jejaknya di satu Ramadan ini, di satu bulan Ramadan ini. Ibarat kata itu satu Ramadan ini itu ketika kita celupkan di air yang kotor di 11 bulan itu membersihkan seluruhnya kayak gitu. Maksudnya apa? Yang satu bulan ini mempengaruhi yang 11 kayak gitu. Kenapa? Karena memang bulan mulia ini bisa membuat diri kita itu lebih kuat ya ibadah gitu kan di bulan sebelumnya gitu. Seperti halnya
kan kalau sekarang kan puasa semua, kita kan merasa hikmat gitu kan karena puasa semua ya kan. Tapi kalau misalkan Anda pernah ngerasain ketika puasa Syawal, ya kan? Puasa Syawal kan 6 hari di bulan Syawal itu ketika kan itu kan sunnah ya. Banyak yang diantara yang Anda temuin itu dia nggak makan, ya kan? Iya, dia nggak makan. Iya, dia nggak makan. Memang kan dia tahu kalau Anda puasa sunnah gitu. Ngerti nggak sih? Dia nggak itu. Tapi ketika Anda nggak ada, dia di mana dia makan gitu. Saking begitunya gitu, saking menghargainya gitu. Ya menghormati. Tapi lagi-lagi itu puasa sunnah itu tantangannya berat ketimbang di bulan Ramadan karena apa sih kita tuh persatuannya tuh ke terlihat kental banget. Kita mah nggak usah lah ada yang rokok siang-siang, ngopi siang-siang, kita luruskan niat kita aja gitu. Bahwasanya mereka tuh tahu kalau itu wajib kayak gitu. Kita mah dakwah kayak gini aja, dakwah di medsos kayak gitu. Walau alam soal. Baik ya, makasih ya Kang Majid ya atas separannya pendapatnya. Bijak dikit nggak apa-apa. Kesimpulannya pada episode ini, sahabat ngaji, agar kita bisa istiqomah, yang pertama niatnya jangan beribadah karena di bulan Ramadan, tapi niatlah karena semata-mata karena Allah, karena kita senantiasa diawasi oleh Allah, senantiasa merenungi bahwa kita punya banyak dosa, dan tadi lingkungan harus yang positif yang mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya di situ. Terima kasih sahabat ngaji ID. Silakan kalau ada yang masih bingung boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.